Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Nirwono, tadi PR pertama begitu ya, PR keduanya tahan dulu ya Pak. Saya mau berbincang dengan Pak Burhan, ini pemilik dari peternakan sapi. Pak Burhan, sudah berapa lama sebenarnya peternakan sapi ada di wilayah sekitar ini? Kalau untuk wilayah dari sekitar Cikoko, dari bapak saya tahun 1968. 1968 sudah ada. Saat itu kondisinya belum ada perumahan warga. Padat ini gitu. Oke. Kemudian tadi dikatakan juga sebenarnya pengolahan limbahnya tidak melalui aliran air ini, ada alat biogas. Biogas, airnya tetap cair, limbah cairnya tetap lewat saluran got. Oke. Kemudian yang padatnya baru melalui biogas itu. Tapi kemudian rusak di tahun 98. Nah, sejak rusak itu apa dilakukan mungkin sehingga limbah ini jangan sampai mencemari rumah warga? Ya, kerusakan dari biogas itu ya kondisi sekarang saya karungin limbah padatnya gitu. Dikirimkan ke tempat pembuangan? Ke pembuangan di Dharma Jaya. Oke. Ya, dan di Cilengsi. Di Cilengsi. Iya. Ya. Nah, sudah adakah mungkin duduk bersama dari pelapor, Bang Hasan, Bang Burhan, kemudian juga pemerintah yang menengahi terkait hal ini, Bang? Waktu itu sudah ada. Kita duduk bareng di kelurahan untuk mengatasi solusi limbah kotoran sapi, ya kan. Ya nanti tinggal nunggu keputusan dari lurah dan KPKP yang membina saya gitu. Itu di tahun ini berarti? Di tahun ini. Oh, oke. Nah. Bang Burhan, berapa banyak sapi yang dimiliki di peternakan? Yang di tempat saya? Iya, yang saat ini di sini. 30 ekor. 30 ekor. 35. Berapa banyak limbah yang dikumpulkan setiap harinya? Setiap harinya pagi sore 4 karung. 4 karung? 4 karung. 4 karung limbah pagi sore? Iya. Jadi sebulan bisa mencapai 150 itu ya? 150-an. 150 karung 50 limbah? karung, iya. Oke. Saya mau ke Pak Nirwono. Ini melihat ternyata sudah ada komunikasi, duduk bersama, dan ini sudah cukup lama. Tadi dikatakan sebelum adanya warga sekitar sini, PR-nya pertama membenahi saluran air. Kalau memang tetap mau dipertahankan loh ya, kalau mau dipertahankan tadi ada persyaratan ketat yang harus diikuti, dan ini konsekuensinya di Pemprov DKI. Tadi misalnya mau nggak Dinas SDA Palija membuat saluran air dan saluran air limbah terpisah, ya. Karena itu yang paling ideal. Satu ya. Kedua, Dinas KPKP Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan itu harus melakukan pengkajian ulang apakah keberadaan teman-teman Pak Burhan peternakan secara keseluruhan di tengah 5 peternakan loh di sini ya, Pak. Di Cikoko ada 5 ya. Itu masih layak atau tidak? Kan yang memberikan rekomendasi ada Dinas KPKP didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apa itu tugasnya? Pertama, mengecek ketersediaan air tanah. Ya, kalau kita lihat air yang dari saluran pasti tercemar. Tapi air tanah yang ada di sekitar warga, di radius sekitar peternakan ya, apakah airnya sudah tercemar atau tidak? Nampaknya sih kalau kondisinya begini nampaknya sudah tercemar. Sudah puluhan tahun pasti tercemar. Nah, kita akan membuktikan karena ini kita bicara jangka panjang ya. Kalau udah airnya tercemar berarti kan kita harus tahu sumbernya tadi. Jadi Dinas KPKP, Dinas LH harus berani merekomendasikan kepada Dinas Cita Tata Ruang. Apakah ini perlu tetap pertahankan atau direlokasi? Karena kita bicara jangka panjang, apakah kita akan memutus mata rantai persoalan ini atau kita membiarkan persoalan ini? Kalau kita cerita Pak Burhan tadi, persoalan ini kan dibiarkan berpuluh-puluh tahun, gitu ya, soal masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini ya. Saya mau kasih lihat ke pemirsa, ini kondisi dari saluran air yang masih terbuka ya. Betul. Nampaknya ini tidak begitu besar juga ya Pak. Ini nggak lebih dari 50 cm ya, ini kurang lah ya. Nah, dan ini pun hanya mau ditutup ya, artinya permukaannya tutup aja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau ditutup ini kan lebih kepada kelihatannya rapi ya, tetapi di bawahnya masih tercemar. Masih tercemar. Jadi limbah dari pembuangan limbah air rumah tangga maupun juga limbah dari peternakan itu kan menyatu di sini semua. Oke, harusnya dibuat cukup besar atau bagaimana? Ya, kalau mau dibuat secara ideal bisa jadi umpamanya setengah meternya untuk saluran air, setengah meter khusus untuk air limbah yang terpisah, tidak boleh menyatu. Karena otomatis kalau memang saat hujan besar ini pasti akan meluap. Ke aliran rumah warga begitu ya. Jadi ini yang dilakukan hanya sekedar penyelesaian sementara, tidak menyelesaikan akar persoalan yang terjadi di lingkungan Cikoko ini. Nah, Pak Nirwono, biasanya kalau untuk limbah peternakan yang ada di sekitaran rumah warga, tadi dikatakan 5 di daerah sini, satu peternakan aja 1 bulan 150 kantong. Kali 5 berapa? Limbah peternakan dikali 5 begitu ya. Kemudian ini mereka dibuang kemana? Apakah justru juga mencemari dari
air-air di sekitar sini atau gimana? Itu ada dua ya. Kalau kita bicara limbah tadi, satu limbah cair, dua limbah padat. Yang Mas Burhan cerita tadi adalah limbah padat yang yang akan diangkut keluar ya. Nah, yang persoalan kedua adalah limbah cair. Ini limbah cair ini yang selama ini mengganggu karena dia membuang ke saluran yang menyatu dengan saluran air hujan ya. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, saluran air tadi tidak akan mampu. Sementara air limbahnya tadi yang kita bicarakan, suka tidak suka pasti akan menyerap ke dalam tanah. Ini yang tadi saya bilang kenapa Dinas Lingkungan Hidup harus berani melakukan tes cek air tanah pompa dari warga di sekitar, apakah sudah tercemar atau tidak. Ya, kalau dari lihat kondisi yang disebutkan sudah puluhan tahun, bisa diperkirakan air tanah yang digunakan oleh warga juga ikut tercemar. Apakah semua peternakan seperti Pak Burhan ini memang saluran air limbah peternakannya dibuang melalui sini atau memang ada yang justru langsung dibuang atau gimana Pak? Idealnya setiap peternakan mempunyai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ya. Yang dimana itu menjadi syarat utama yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga seluruh cairan atau seluruh limbah keluar dari kawasan peternakan tadi tidak akan mencemari lingkungan. Nah, kalau kita lihat di tempatnya Mas Burhan tadi kan IPAL belum ada ya. Kemarin baru mau dibikin tempat pengolahan baru ya yang sekarang lagi akan dibangun begitu. Jadi ini persoalan jangka panjang yang akan justru berdampak kepada masyarakat sekitar. Sejauh ini jadi pengelolaan atau IPAL itu akan dibuat kapan Mas Burhan? Hari ini lagi sedang pembuatan lagi. Yang udah dibuat 3 lubang bak kontrol, ditambah 2, ditambah lagi 2. Ditambah lagi 2. Jadi nanti akan semuanya diolah di situ dulu ya? Iya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada mungkin komunikasi dari pemerintah setempat, apakah direlokasi atau tetap berada di sini nantinya? Ya, tetap berada di sini. Dengan apa? Mungkin apakah solusi yang diberikan nantinya akan seperti apa sehingga limbah-limbah ini tidak dirasakan oleh warga? Ya, nanti bina kita untuk limbah padatnya dibawa ke pihak Dharma Jaya sama di perkebunan. Setiap harinya? Setiap bulan. Setiap bulannya, oke. Kemudian? Ya, untuk limbah cairnya ya seperti yang masih dibuang ke saluran. Iya, soalnya belum ada perbaikan saluran got gitu. Nah, itu kalau kita lihat kondisi kemarau nih, ini kan lagi musim kemarau nih. Kalau musim hujan bisa dibayangkan ya, artinya antara saluran air hujan dengan saluran air limbah tadi mencampur ya. Ini menjadi persoalan jangka panjang kalau Pemprov DKI tidak mau menuntaskan persoalan tadi. Pak Nirwono bisa Pak mungkin tadi kan jangka panjang untuk penanganan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya apa yang paling bisa dilakukan sehingga masalah ini dapat menjadi solusi jangka pendek begitu? Ya persoalannya kalau memang tadi belum akan direlokasi nih Mas Burhan ya, maka setiap peternakan harus memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang memastikan semua peternakan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Betul, karena setiap air limbah ataupun kotorannya keluar dari lokasi itu sudah bisa dikatakan tidak boleh mencemari. Syaratnya kan itu sebenarnya. Jadi ini menurut saya PR utama yang harus segera dilakukan sambil melihat perkembangan ke depan. Dan itu wajib ya, karena kita bicara soal keselamatan, kesehatan, lingkungan bagi warga sekitar. Apakah juga harus dicek air tanah di sekitar sini apakah sudah tercemar atau tidak, Pak? Harus, karena kita akan segera mungkin. Meskipun kalau dari perkiraan kita ya, kalau air gotnya sudah tercemar, bisa dipastikan ini kan nyerap nih sebenarnya kan. Tidak akan berbeda jauh bahwa air tanah di sekitar radius, taruhlah sekitar 100 meter aja, nggak usah jauh-jauh. 100 meter dari radius peternakan bisa diperkirakan air tanahnya sudah ada indikasi tercemar. Itu yang menurut saya juga harus jadi bahan pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KP-KP tadi. Tapi masih cukup aman untuk peternakan berada di sekitar rumah warga atau harus segera direlokasi? Untuk jangka panjang harus direlokasi. Kenapa? Kita suka tidak suka melihat bahwa ini bukan masalah peternakan yang salah. Kalau kita bicara tadi kan justru peternakan yang ada dulu, baru pemukiman padat yang ada gitu kan. Tetapi melihat perkembangan kota Jakarta ke depan ya, peternakan di dalam pemukiman padat menjadi tidak ideal. Ya, karena tadi ada pertimbangan kesehatan, keselamatan lingkungan dan sebagainya ya, yang berdampak justru kepada warga yang sudah tinggal di sini. Makanya pilihan paling ideal adalah merelokasi ke lokasi yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI, kemudian memperbaiki infrastruktur pemukiman yang ada di sini. Baik, termasuk juga melebarkan dari saluran air tersebut saluran air yang terpisah dilebarkan, itu jadi PR besar yang harus dikerjakan juga, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono Yoga sudah berbagi informasi pada hari ini. Mas Burhan juga semoga dengan kita bertemu guyup pagi ini juga bisa memberikan solusi juga ya secepatnya
Karena ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga secara mungkin menyium bau menyengat, tetapi juga yang dikhawatirkan justru bisa menimbulkan banyak penyakit oleh warga sekitar ya. Tidak hanya di wilayah Cikoko Barat, 3 Pancoran, ternyata juga cukup banyak. Beberapa wilayah DKI Jakarta kalau disuruh bisa jadi sama. Iya, betul. Terima kasih banyak Bapak. Mas Burhan juga terima kasih banyak. Pemirsa, sebelum ya seperti kita tahu Bapak memang kondisinya tadi saat ini juga sudah ada penutupan saluran air yang dilakukan untuk menghilangkan bau menyengat yang ada. Tapi diharapkan solusi jangka panjang juga dihadirkan untuk menangani dari limbah peternakan sapi di wilayah Cikoko Barat 3 Pancoran Jakarta Selatan. Sesaat lagi, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali bersama rekan Arif Fadil dan juga Maria Segaf.